Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah wahai manusia, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu apa yang terdapat dalam dirimu. Istri kita tak tahu, orang tua tak tahu, tapi Allah tahu. Fahdharuhu, maka waspadalah kamu ya terhadapnya, waspadalah kalian terhadap Allah Jalla wa'ala, takutilah dia. Wa'lamu, ketahuilah pula, apabila yang terlintas itu adalah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, annallaha ghafurun halim, Allah Maha Pengampun, Maha Lembut. Tatkala kalian tak jadi melakukannya, Allah mengetahuinya. Allah Maha Pengampun, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan dosa-dosa kalian. Tatkala kalian terlanjur melakukannya, Allah juga Maha Pengampun, Maha Lembut. Dia menerima taubat kalian, Subhanahu wa ta'ala. Ya, alangkah dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada kita hambanya ini. Berkali-kali kita salah, dia terus beri kita tunda, uzur. Padahal kita sesama makhluk tak mau kita ya. Ada orang berbuat kesalahan 2 kali, 3 kali, tak mau kita. Sekali berbuat kesalahan langsung kita blacklist. Subhanallah. Ya, tapi Allah beratus, beribu, berjuta kali kita salah, tetap dia beri ampunan. Dia buka pintu tobat untuk kita. Ya, kita dikhianati orang tak mau 2 kali, sekali selesai. Ma'asalamah, kita enggak ada hubungan lagi. Engkau sudah mengkhianati saya, habis. Tapi Allah berkali-kali anggota tubuh kita ini berkhianat, tetap dia beri kita uzur, dia beri kita maaf, dia beri pintu tobat, pintu ampunan. Subhanallah. Karena itulah dia Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang. Ya. Kalaulah sekiranya kita jadi Tuhan, dah habis alam raya semesta ini, dilipat-lipat semua. Subhanallah. Tiap hari hamba-hamba itu kufur kepada Allah. Tiap hari, tiap minggu mereka mengatakan Tuhan itu 3. Allah sabar. Allah punya anak, Allah sabar. Allah punya bini, Allah sabar. Subhanallah. Dia kuasa untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka kuasa, tapi dia sabar. Jalla fi'ula. Padahal langit saja hampir pecah belah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, takadu samawati yatafattarna. Takadu samawati, apa kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah-pecah. Pecah belah. Ya, ketika mendengar mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala beranak. Tapi Allah sabar. Ya, kalau nama kita dijelek-jelekkan orang, kita marah. Ya, disebarkan berita dusta tentang kita marah. Mungkin tak kita kasih ampun kalau kita sanggup. Kalau bisa kita gantung dia. Tapi Allah Jalla wa Ala tidak demikian. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah. Adalah Allah atas segala sesuatu Maha memantau. Allah berfirman, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Maksudnya bersama bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Dimanapun kalian berada, tak pernah lepas daripada ilmu Allah, pantauan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah berfirman, tidakkah mereka manusia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbik, dengan ketetapan Tuhanmu. Sabar dengan ketetapan Allah, baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan. Sabar ketika disuruh, kerjakan. Sabar ketika dilarang, tinggalkan. Itu namanya hukmu syar'i. Ataupun al-hukmul kauni, sabar dengan ketentuan
Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum atas segala macam perkara-perkara yang di luar keinginan hamba, musibah, petaka, bencana. Itu namanya al-hukmul kauni, kesedihan, kegalauan. Hidup ini namanya dunia tak pernah jernih. Jernih sesaat, keruh. Bagaikan lautan tak selalu laut itu jernih, kadang-kadang keruh. Keruh sekeruh-keruhnya, kadang jernih sejernih-jernihnya. Kadang bergelombang besar ombaknya, setinggi-tingginya, kadang bagaikan cermin datar. Begitulah kehidupan ini. Kalau melihat laut, itulah perumpamaan kehidupan. Kadang orang karam dibuat lautan, subhanallah. Kadang dibenturkan ke karang, kadang tenggelam kemudian selamat. Begitulah dunia ini, tak jernih. Ya, karena memang Allah sengaja ciptakan dunia ini dengan kondisi seperti ini supaya kita bisa membedakan kelak. Oh, ternyata inilah dunia. Oh, ini rupanya akhirat. Dengan yang kotor kita tahu yang jernih. Kalau tak ada yang kotor, bagaimana kita tahu nikmat yang jernih? Ya enggak? Subhanallah. Dengan ada yang jelek, tahulah kita kenikmatan ada yang cantik. Subhanallah, itu hikmah. Karena ada yang hitam, tahulah kita apa arti putih. Kalau semua hitam, mana tahu arti putih. Ya, maka kehidupan di dunia ini Allah buat seperti ini. Ya, agar kita bersabar. Ya, tak ada yang jernih. Kesehatan dikotori dengan sakit. Kekenyangan dikotori dengan lapar. Begitulah seterusnya. Ya, kemudahan dikotori dengan tua. Ya, begitulah hidup dunia ini. Maka kita disuruh untuk bersabar. Kata Allah, wasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu, dengan hukum Tuhanmu. Ketetapan syar'i apa tadi, berupa perintah dan larangan, sabar. Atau kedua, ketetapan al-kauni berupa musibah, bencana, petaka dan apa yang tidak kita sukai. Disuruh kita bersabar. Kenapa? Fa innaka bi'ayunina, sungguhnya engkau wahai Muhammad, fa innaka bi'ayunina, di bawah penglihatan mata kami, engkau tak pernah lepas daripada kontrol kami. Apapun yang menimpamu semuanya kami kontrol, kami tentukan, kami yang telah menggiringnya demikian. Sabar sajalah engkau, kami tak berniat buruk kepadamu. Allahu Akbar. Ini saja kita imani akan menghilangkan semua prasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji Allah dengan penyakit, hilang prasangka buruk. Diuji Allah dengan anak, dengan istri, dengan apapun juga hilang semua prasangka buruk. Karena kita tahu semuanya telah Dia gariskan, dan Dia tak mau menzalimi kita. Dia inginkan untuk kita kebaikan. Ya, kadang apa yang kita anggap baik ternyata tak baik, sehingga dihalangi kita untuk menggapainya. Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya punya Tuhan yang bernama Allah kalau kita mengetahuinya. Subhanallah. Ya, banyak orang sedikit saja menghadapi keruhnya dunia ini stres. Ada yang gantung diri, subhanallah. Ya, ada yang macam-macam pelariannya. Yang bunuh diri. Ya, ada yang menjadi gila. Ini gara-gara dunia yang keruh ini dipikirkannya kali. Tak usah pikir-pikirkan kali dunia keruh nih. Kalau antum stres dengan dunia, dikalikan 0 aja lah. Dikalikan 0. Stres kali mikirkan bini, kalikan 0. Stres mikirkan usaha, kalikan 0. Ya, antum berhusnudzan kepada Allah selalu. Inilah rupanya rahasia dan obat kegalauan yang memang diketahui oleh para ulama. Subhanallah. Adapun kita tak tahu obat ini. Ya, sehingga keluh kesah aja yang ada. Yang terucap keluh kesah, nikmat yang begitu banyak dilimpahkan tak terlihat. Yang dilihat adalah kekurangan-kekurangan yang dianggapnya kurang. Padahal semuanya untuk dirinya, kemaslahatannya Allah SWT takdirkan. Dan Dia, Allah berfirman, Dialah yang mengetahui mata-mata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Mata-mata ketika mata berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Dia pula yang mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Kita naik motor, kita naik mobil, nampak ada yang lewat-lewat, melirik kita sedikit saja, mau tahu tuh bagaimana benda tersebut, bagaimana barang tersebut yang lewat. Dia mengetahui. Berkhianat ini. Subhanallah. Tahu dia. Bini kita samping tak tahu mata kita ini berkedip. Dia tahu.
jalla fi'ulah. Dan dia beri kita ampunan, dia beri kita rahmatnya. Tiap hari kita buat dosa, tiap saat dia berikan rahmatnya kepada kita. Naik kepada Allah kemaksiatan dan dosa-dosa kita, turun daripada Allah rahmatnya, cucuran karunia-Nya. Wa fi hadis Jibril alaihi salam annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ihsan faqala lahu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, rawahu Muslim. Ya, dalam hadis Jibril itulah tingkat ihsan. Ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa makna ihsan, Nabi mengatakan engkau mampu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika kau yakin tak mungkin melihat Allah, maka kau pastikan Allah melihatmu. فتأمل هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل بكل أعماله وجميع أحواله. Dengan memperhatikan nas-nas di atas dan apa yang terdapat dalam maknanya akan membuat hamba menggerakkan dalam diri seorang hamba perasaan senantiasa dipantau Allah Jalla wa'ala dalam segala amalannya, dalam segala keadaannya dia yakin sedang dipantau Allah. Dalam kondisi musibah paling pahit pun dia merasa Allah sedang menyaksikannya, mendengar rintihannya, mendengar keluhannya. Idil muraqabatu samratu min thimari ilmi al-'abdi bi anna Allah subhanahu raqibun 'alaihi, nadirun ilaihi, sami'un liqawli, muttali'un 'ala 'amalihi fi kulli waqtin wa kulli lahdatin wa kulli nafasin wa kulli tarfati 'ainin. Karena yang namanya sifat muraqabah, merasa dipantau, min thimari ilmi al-'abdi, ini adalah merupakan buah daripada ilmu seorang hamba dengan Allah, terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaunya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap nafas. Ya, Allah mengetahui. Ya, dan setiap pandangan walaupun satu lintasan pandangan mata Allah mengetahuinya. Wal muraqabah, perasaan selalu dipantau ini manzilatun aliyah, adalah merupakan level tinggi. Orang itu imannya berlevel-level. Level tinggi adalah ketika dia merasa terus dipantau Allah. Min manazilis sairin, inilah level tinggi yang dimiliki oleh as-sairina ilallah, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, ahli ma'rifat. Itulah kaum sufi itu yang namanya, yang mereka cari ma'rifat tuh, ini ada di sini. Bagaimana kau sampai kepada Allah? Ini caranya. Dengan kau pahami nama-namanya, sifat-sifatnya, inilah dia sebenarnya jalan menuju ma'rifatullah. Yang dicari kaum sufi akhirnya mereka tak dapat, bahkan tersesat. Sebagian menganggap dia telah menemukan Tuhan dalam dirinya, ya, maka dia tak lagi bisa beda-bedakan dirinya apa Tuhan, bersama semua samar. Aku katakan aku hamba, aku telah menjadi Tuhan. Aku katakan aku ini Tuhan, untuk apa lagi aku sholat? Ini ujungnya mereka. Tapi tidak ahlul iman. Subhanallah. Inilah dia level tertinggi bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan kita semua sedang berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah, berlomba-lombalah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu akan berakhir kisah hidup kita ini. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, kepadanya semua urusan dikembalikan. Sedang berjalan kita menuju Allah, ada yang berjalan cepat, berlari, ada yang lambat santai-santai, ada yang tak meniti jalan tersebut, entah kemana-mana dia terprosok ke jalan, ke kiri, ke kanan, ke jurang, berbeda-beda. Allahu Akbar. Kapan kita sampai kepada Allah? Kapan? Ketika mati, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada ajal, belum sampai kepada Allah. Dan untuk sampai ke sana, ini butuh bekal. Bekal inilah yang dimiliki oleh ahlul ma'rifah. Ya, ahli ma'rifat itu nih bekalnya. Wa haqiqatuha, hakikat daripada ya perasaan dibantu Allah ini, dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi. Ya, ilmu hamba yang senantiasa ada, keyakinan yang senantiasa melekat, bittila'il haqqi subhanahu. Allah memantaunya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memantaunya, mengetahuinya, ala zahiri wa batini, atas apa yang zahir darinya dan apa yang tersembunyi. Fastidamatu lihadal ilmi, maka ilmu yang melekat dengannya ini,
wal yaqin, keyakinan yang melekat dengannya ini, hiyal muraqabah, itulah sifat perasaan selalu dipantau. Wa hiya muraqabatun lillahi inda amrih, itu yang melahirkan perasaan sedang dipantau Allah ketika sedang mengerjakan perintah. Ketika kita menggerakkan motor, mobil kita kemari, kita merasa Allah sedang memantau kita. Nih mau salat subuh ke Sabilun Najah, kita hadirkan dalam diri kita. Tak peduli gelap-gelap malam, pekatnya malam, dingin, subhanallah, ya, jaket lagi dicuci, kedinginan, tetap jalan. Ketika kita merasa dipantaunya, ringan segalanya, subhanallah. Ya, liyaf'alahu al-'abdu ala ahsani hal, agar dia melakukan semua aktivitas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oh ya, wa muraqabatu lahu inda nahyihi, dan demikian pula dia merasa dipantau Allah ketika menjauhi larangannya. Liyajtanibahul 'abdu wa liyahdhara min al-wuqu'i fihi, tatkala hamba menjauhi larangan-larangannya, takut tergelincir kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dia yakini memantaunya, membuat dia menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalaulah kita masih jebol benteng kita dalam sesuatu saat dalam kesendirian, tak ada orang, jebol juga hati, entah kemana berpikir, mata entah kemana memandang, ketahuilah berarti level kita itu masih siapa? Jawablah. Nah, masih itulah dia tuh. Tak tahu saya jawabnya, masing-masing tak tahu menjawabnya. Subhanallah. Berkata seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman", kalau kau sendirian dalam suatu rentang waktu, fala taqul khalautu, jangan pernah katakan, ini aku sendiri, aku sedang sendiri. Qul, tapi katakan, alayya raqibu, ada yang memantauku selalu. Siapa dia? Allah. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan pernah kau kira Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu, jangan pernah engkau merasa apa yang kau lakukan itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau sembunyikan tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyair masa jahiliyah yang syairnya dikenang kemudian menjadi syair yang begitu indah karena begitu dalam maknanya.